periksa dulu? Oke, sip. Tunggu ya sayang. Ayo. 165 normal kakak ini mah. Keren. Permen, kue keju, puding, dan coklat. Aduh, siapa sih yang tidak suka dengan semua makanan manis ini? Tua, muda, apalagi anak-anak, sudah pasti jadi jajanan kesukaan. Indonesia punya banyak jenis makanan manis, jadi rasa manis itu sudah jadi bagian dari selera orang Indonesia. Nyam, enak sekali. Aku Luna Meisha Araspa. Tentunya sama seperti teman di rumah, suka makanan dan minuman yang manis-manis. Lihat deh, senyumku, tawaku, dan kedua kakiku yang tidak berhenti melangkah, lincah. Oh iya, teman tahu tidak nama belakangku? Araspa adalah singkatan dari kedua kampung halaman ibu dan ayahku, anak rantau Sulawesi dan Palembang. Hihi, unik ya? Ayah bilang nama itu untuk mengingat kampung halamanku dan bentuk cinta ayah dan ibu. Teman-teman, jadi setiap hari setelah aku makan, aku harus cek gula darah aku dulu. Begini nih caranya. Aku normal nih teman-teman. Halo teman-teman, aku Luna. Sekarang gula darah aku normal nih. Makanya aku mau main permainan ini. Salah satunya aku mau main yang itu. Ikutin aku yuk. Rasa manis memang bikin happy, tapi semua itu berubah setelah aku tahu ada diabetes di badanku. Bukan karena gula yang sering aku makan kok teman. Bukan juga karena keturunan dari kedua orang tuaku. Kata dokter, ini karena ada kelainan sel dalam darahku. Tapi tenang, jarum suntik tidak akan membuatku merasa sakit atau takut. Karena sekarang aku punya cerita yang lebih manis dari permen atau coklat. Penasaran kan? Ternyata setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan akan berubah menjadi gula di dalam darah kita. Nah, kalau tidak dicerna dengan baik oleh organ-organ di badan, maka kita bisa kelebihan gula. Inilah yang disebut diabetes. Kata dokter, gula darah manusia biasanya ada di angka 80 sampai 130. Tapi kalau orang yang dengan diabetes sepertiku, angkanya bisa sampai 400 hingga 500. Tinggi sekali kan? Dulu, aku kira ini hanya penyakit biasa. Tapi ternyata sangat berbahaya teman. Bahkan, sekarang Indonesia menempati peringkat ke-6 dengan penduduk diabetes terbanyak di dunia.
Karena diabetes, dalam setiap 8 detik ada 1 orang yang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Alhamdulillah sih aku biasa aja, soalnya teman-teman aku nggak ada yang jauhin aku. Ya biasa aja, kayak anak-anak normal biasa. Kalau aku hipo, aku pusing. Terus aku tangannya kayak berkeringat. Kalau naik, aku marah-marah. Sama pusing juga. Kalau misal normal ya udah kayak biasa. Rumah sakit sudah menjadi rumah kedua untukku. Tak terhitung lagi deh berapa kali ayah dan ibu membawaku ke sini. Sabar menunggu antrian yang panjang dan sabar menghadapiku yang sering rewel karena capek menunggu. Tapi aku tidak sendirian kok. Semua pasien di sini, anak-anak seperti kita, sakitnya juga beragam. Ada yang diabetes seperti aku, bahkan kanker. Mungkin dulu aku sedih dan malu pertama kali datang ke sini, merasa tidak seberuntung anak-anak sehat yang lain. Tapi sekarang aku bersyukur. Ternyata aku tidak berjuang sendiri dan bersemangat berjuang bersama mereka. Ibu dan ayah juga ikut berjuang. Saat aku mengeluh capek, rasanya mereka lebih capek ya teman. Sudah merawatku sampai sekarang. Meski tidak mudah lagi, tapi ayah dan ibu tidak pernah mengeluh. Oh iya, diabetes biasanya diturunkan oleh ayah atau ibu, tapi tidak dengan aku. Teman, ayah dan ibuku sehat. Kata ibuku, di umurku yang ketiga, aku mendadak kejang dan pucat. Setelah diperiksa, ternyata aku diabetes. Yuk, silakan. Kabar Luna, iya. Yuk, silakan Bu. Saya Dokter Gaisani ya. Menusukkan jarum ke badan bukan hanya sakit teman, tapi juga kulitku jadi sering sakit dan terlihat biru. Dokter bilang pembuluh darahku pecah, jadi tidak boleh terlalu sering disuntik di bagian yang sama. Yang penting PR-nya buat Luna, jadi suntiknya tempat lain ya. Nah, ini hasilnya boleh dibawa, udah saya salin semua. Oke. Ini Luna waktu lomba di Golden Boutique Hotel Kemayoran. Alhamdulillah dapat juara 1. Awal mula Luna saya lesin menggambar karena anaknya kan terlalu aktif tuh. Suka nyoret-nyoret gitu. Jadi biar tersalurkan saya masukin ke sanggar les di daerah Tomang. Lama-kelamaan dia jadi bisa mewarnai dan suka ikut-ikut lomba. Alhamdulillah kalau tingkat mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 tuh dia sering dapat juara. Dengan kondisi kesehatanku ini, ibuku sempat tidak percaya aku bisa mendapatkan ratusan piala dari lomba menggambar, mewarnai, hingga menyanyi. Karena tidak gampang, semua piala ini aku dapatkan dalam perlombaan yang membuatku capek. Belum lagi kalau gula darahku naik dan turun sangat cepat. Sering loh, aku jatuh sakit setelah lomba, tapi anehnya aku tidak kapok. Karena kalau hanya diam di rumah, aku pasti bosan. Ini pas aku lomba menyanyi FLS 2N di dekat sekolah sini nih ya Mi. Dari kecamatan.
juara 2. Aku alhamdulillah banget soalnya waktu tahun lalu aku harapan 1 terusnya belum diduplikatin gitu kan, jadi seneng. Soalnya kan diambil dari sekolah, jadi cuma diduplikatin jadi seneng. Terusnya kan juga tahun lalu harapan 1 kan udah tinggi banget kan, jadi seneng gitu kan. Ada peningkatan. Iya, ada peningkatan tahun per tahun. Semoga tahun depan juara 1 deh. Mami dan Dede ya, nanti Dede bisa gapai cita-cita Dede. Cita-cita Dede apa? Banyak semuanya. Wah, coba sebutin. Apaan aja? Artis, dokter, masih banyak deh, nggak bisa disebutin. Ya udah deh. Semoga cita-citanya Dede nanti tercapai. Dede harus rajin belajar, semangat. Jangan suka mainan HP. Oke. Ratusan piala ini bukan untuk aku pamerkan kok teman, tapi aku jadikan semangat untuk terus berkarya dan mau membuktikan kalau anak dengan diabetes sepertiku juga bisa berprestasi. Pokoknya, aku tidak mau kalah dengan penyakit ini. Teman pasti bingung, kenapa sih aku harus menyuntikkan jarum ke badan? Begini teman. Orang dengan diabetes sepertiku, angka gula darahnya tinggi, lebih dari 120. Terus, kalau aku makan dan minum yang manis, gula darahku makin tinggi. Jadi, sebelum makan, aku harus suntik insulin untuk menurunkan angka gula darahku itu. Jadi setelah makan, gula darahku tidak terlalu tinggi. Sekarang Dede cek gula darahnya ya. Ayo, kira-kira nih, tebak-tebakan. Biasanya menurut Dede apa nih? Hipo, normal? Hipo. Wih, coba. Ayo. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ayo. 165. Normal kakak, ini mah. Keren. Seneng dia tuh. Kalau normal berarti dia minum deh. Lihat deh, ibuku sudah seperti dokter saja ya. Hehe. Setiap mau makan, aku harus tahu berapa angka gula darahku. Kalau angkanya sedang tinggi, aku tidak boleh makan terlalu banyak. Tapi, kalau rendah atau normal seperti ini, aku bisa makan banyak. Sih, jangan lupa dijaga makannya ya kan, udah ngerti kan? Ngerti lah, anak pintar. Udah tau belum? Nggak jajan sembarangan kan di sekolahan. Wih, cakep. Ini mah anak pintar nih. Nggak apa-apa, minum. Aku bersyukur karena diabetes, aku jadi lebih peduli dengan kesehatanku. Walaupun tidak bisa disembuhkan, tapi dokter bilang menjaga pola makan sehat adalah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Bulan yang bersinar di langit, terangilah malamku yang gelap dan hiasi tidurku yang lelap dengan mimpi-mimpi yang indah. Selamat pagi. Masih semangat mengikuti kegiatan aku kan? Jangan mau kalah aktif denganku ya. Sekarang, ikut aku berkenalan dengan teman-teman pencinta seni menggambar. Tempatku mengasah kemampuan menggambar dan mewarnai. Eits, jangan bayangkan, ini hanya coret-coretan biasa. Semua warna dengan garis harus punya arti untuk membuat karakter yang kita gambar jadi jelas. Jadi, semua yang melihat akan mengerti apa yang kita gambar.
Sebenarnya tidak sulit kok. Alatnya juga sederhana. Cukup selembar kertas gambar, pensil, penghapus, dan krayon. Oh ya, menggambar itu ada tahapannya loh. Mulai dari paling mudah seperti mewarnai gambar yang sudah jadi, meniru gambar, hingga yang tersulit, menggambar sendiri sesuai dengan tema yang diberikan ibu guru. Seperti yang aku buat saat ini. Buatku, menggambar itu seperti olahraga. Tangan bergerak saat menggambar dan mewarnai. Lalu, otak kita akan berimajinasi. Keduanya bersatu jadi sebuah gambar yang indah. Teman-temanku di sini hebat-hebat. Gambarnya sudah juara di mana-mana. Wah, aku juga tidak mau ketinggalan. Sebentar lagi, siap ikut lomba menggambar. Gambar kami punya keunikan sendiri. Waktu semakin cepat berputar. Itu tandanya gambar harus cepat selesai. Tapi aku biasa menggunakan waktu sampai habis untuk memastikan gambarku sudah rapi. Kecuali semua angkat tangan, tangan yang mundur 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya semua. Tepuk tangan yang meriah. Kalah atau menang, itu bukan tujuan besarku. Yang paling penting, aku punya keberanian untuk terus mengikuti lomba. Dan untuk favorit panitia yang ke-1 atau pertama, ini jatuh kepada nomor peserta 30 untuk Luna Mesia Arasma. Silakan saya. Wah, kaget sekali saat namaku dipanggil. Ternyata, aku berhasil mendapatkan juara terfavorit. Ya, walaupun bukan juara 1, tapi ini tetap sebuah prestasi. Tidak berhenti belajar, stay curious. Selalu ingin tahu dari buku yang aku baca. Itulah cara menjadi anak hebat.
karena banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan dari rasa ingin tahu. Aku memang senang ikut lomba di luar sekolah, tapi aku juga tidak boleh ketinggalan pelajaran dan mengejar ketinggalan jika aku terlalu sibuk ikut lomba di luar sekolah. Duh, enak sekali ya. Rasanya kalau bisa jajan apa saja seperti teman-teman yang lain. Aku juga ingin. Tapi kata ibu, aku tidak boleh jajan sembarangan. Meskipun di kantin sekolahku bersih. Ingat gula darahku, kata ibu. Hihi. Tidak bisa banyak makan, tidak boleh terlalu capek, dan perasaanku yang sering berubah cepat. Itulah yang aku rasakan selama ini. Pernah juga merasa berbeda dengan anak-anak yang lain, tapi semakin besar, aku semakin bisa menerima diabetes ini dalam badanku ini. Bahkan menjadi contoh untuk anak-anak yang lain agar bisa punya semangat sepertiku. Di balik aku yang bersemangat untuk sehat, ada keluargaku yang selalu mendukung dan menguatkanku. Bukan hanya ibu yang merawatku setiap hari, tapi juga ada ayahku yang tangguh, bisa membagi waktunya saat bekerja dan menemaniku bermain. Ayah juga tidak mau membuatku merasa berbeda. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dan apa yang akan membuat kita dipanggil Tuhan, entah sehat atau sakit sekalipun. Itu kalimat yang selalu ayah ucapkan padaku untuk membuatku tidak berkecil hati dengan penyakitku. Aku akan tetap berusaha untuk sehat. Meskipun kata dokter, penyakitku ini tidak dapat disembuhkan, teman. Dan seumur hidup, badanku akan terus merasakan sakitnya disuntik jarum. Rasa manis ternyata bukan hanya bisa dirasakan di lidah, tapi juga di hati. Lidahku memang tidak boleh terlalu banyak merasakan yang manis-manis lagi, tapi dengan semua prestasiku, aku sedang mengukir cerita manis yang akan aku ingat sampai aku besar nanti. Pesanku juga untuk anak-anak dengan diabetes di luar sana, jangan pernah berhenti untuk percaya mimpi ya. Bahkan, kalau ada makanan manis lain yang menggoda seleraku, aku akan menutup mata dan bilang, ceritaku lebih manis dari kamu loh. Hehe.